Jadi kapan pandemi ini akan berakhir ya? Mungkin setelah kita semua divaksin kali ya. Hello, dengan Bang Review di sini. Jadi tahun lalu masih pandemi ya. Ya nggak kerasa udah 1,5 tahun ya ini. COVID emang luar biasa ya. Ya tepatnya tahun lalu aku pernah bukan nge-review sih, kencan seharian sama si Galaxy M51 ya. Which is ini Galaxy M62 merupakan penerusnya karena sama-sama mengusung baterai yang gendut ya, 7000 mAh. Dan kalau aku compare speknya di GSM Arena, doi ini beda di bobot yang kini sedikit secuil lebih berat ya. Terus aperture kamera depannya juga sedikit lebih kecil di sini dan chipsetnya beda ya. Kalau untuk sensor kameranya aku nggak tahu ya apakah beda atau sama, tapi secara spek di atas kertas sih megapikselnya sama ya. Kapabilitasnya juga demikian. Ya jadi bisa dibilang doi ini ya nggak jauh beda sama si Galaxy M51. Sebenarnya aku juga pengen compare secara langsung ya sama si Galaxy M51 head to head gitu, tapi sayangnya aku sekarang lagi nggak pegang si M51 ya, M51-nya udah nggak ada. Dan berikut reviewnya si Galaxy M62. Jadi smartphone ini sebenarnya punya potensi yang besar ya, tapi ya gitu deh. Ya, dari segi desain bagian belakang sebenarnya si Galaxy M62 ini tampak lebih kece daripada pendahulunya. Aku suka sama ini ya, catnya ini ya. Ini bagian belakangnya bisa dibuat ngaca loh ya. Wow. Terus layout kameranya juga lebih cakep ya. Sekarang layoutnya lebih padat, tidak ada space kosong, tidak ada space nganggur. Dan menurutku bagian belakangnya emang lebih stylish ya. Dan untuk materialnya ini bagian belakangnya plastik, begitu pula samping-sampingnya. Dan kondisi bagian belakangnya ini so far masih mulus. Doi ini paling sering keluar masuk kantong jersey sepedaku ya. Kalau masuk ke dalam jeans gitu hampir nggak pernah, karena aku ya semenjak punya bayi nggak pernah dolan ya. Belanja online terus, beli sembako ya online terus. Ya apalagi sekarang ini kasus COVID menggila ya. PPKM darurat juga diberlakukan, jadinya ya ning omah wae sampai bosen ya. Ya tapi gimana lagi ya, kalau emang nggak perlu banget ya mending di rumah aja. Kita nggak boleh egois ya, kasihan para nakes yang udah susah payah di rumah sakit, sampai rumah sakitnya sekarang pada overload ya. Ya anyway, balik lagi ke topik. Di sini kita mau ngomongin smartphone, bukan ngomongin pandemi ya. Jadi mengingat baterainya yang gede 7000 mAh, tentu berimbas ke ketebalannya ya. Ini ketebalannya masih sama 9,5 mm. Cukup tebal tapi ya masih manusiawi lah di tanganku ya. Digenggam gini masih enak, masukin kantong ya oke lah, masih bisa masuk. Ya nggak tahu kalau di kantongnya celana para ladies mungkin rada susah masuk ya. Mungkin dimasukin ke dompet, ke tas gitu ya. Atau mungkin cowoknya disuruh bawain HP-nya ya. Dan ngomong soal baterai lagi, tentu keunggulan utamanya di situ. Baterainya monster ya katanya ya, 7000 mAh, terbesar di kelasnya, bahkan jarang smartphone yang punya baterai segede ini ya. Dan aku rasa battery life yang ditawarin sesuai sama kapasitasnya lah, intinya awet ya. Jadi sempat ku tes buat nemenin aku beberapa hari, tercatat aku dapetin total standby 1 hari 22 jam dengan penggunaan yang intens ya pastinya ya. Jadi always on display-nya selalu aku hidupin secara terjadwal, terus pemakaiannya mostly buat nge-Netflix. Sorry ya, minum dulu aku. Ya buat nge-Netflix selama hampir 6 jam, terus download sekalian main gamenya ini, Genshin Impact sama Wild Rift. Jadi 2 game tersebut langsung aku download di sini pakai data ya biar cepet ya. Dan totalnya sekalian ngegame mungkin sekitar sejam. Habis itu foto-foto sekalian ngevideo selama 30 menitan. Ya kalau durasi ngecas ini support fast charging 25 watt. Dari kondisi baterai 5% hingga 50% butuh waktu 45 menit doang, termasuk ngebut ya. Dan untuk mencapai baterai full dibutuhkan total waktu sekitar 1 jam 50 menit. Ya fair enough lah, mengingat baterainya ini kan ya termasuk bongsor ya kapasitasnya ya. Habis itu sektor layar aku demen karena doi ini pakai Super AMOLED Plus. Ya, yang pakai Plus ini kayaknya sedikit lebih gonjreng deh. Karena kalau aku compare sama si Galaxy S21 Ultra aku ini, gonjrengnya ya lebih gonjreng ini. Warnanya lebih pekat ya. Oh ya, untuk resolusinya FHD+, dan dipakai di outdoor, visibilitasnya masih cukup baik. Sayangnya adalah layarnya ini belum support refresh rate yang tinggi ya, 90Hz. Ya, bukan sesuatu yang mandatori atau esensial sih, tapi untuk harga 5,999 juta, aku harap ada ya.
Kelengkapan fitur fingerprint sensor sayangnya belum di layar, melainkan ada di permukaan tombol powernya ya. Nggak terlalu masalah sih. Dan ini support 3 sidik jari, proses ngunlocknya juga cepet banget. Face unlock tentu hadir pula, cepet ngunlocknya juga. Di low light juga masih cukup bisa diandelin. Lalu sensor-sensor esensialnya hadir dan ada slot tersendiri buat micro SD ya. NFC NFC pastinya ada ya. Habis itu speaker ya. Speakernya ini ada di bagian bawah sini. Speakernya cuma satu ya. Kualitasnya nothing special dan berikut sampel audionya. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell your mama. I tell your papa too. Ya cukupan lah untuk nemenin nonton ya. Habis itu move on ke performa ya. Jadi di atas kertas ini merupakan peningkatan ya kalau di compare sama chipset yang diusung sama Galaxy M51 which is dulu pakai Snapdragon 730G ya. Kalau di sini di smartphone ini ditenagai Exynos 9825, RAM-nya 8GB dengan storage yang gede ya, 256GB. Ya kayaknya chipset Exynos ini juga dipakai di Galaxy Note 10 series ya, seingatku sih gitu ya. Correct me if I'm wrong. Ya yang jadi pertanyaan adalah apakah ini merupakan chipset yang identik kayak di Galaxy Note 10 series? Apakah CPU-nya sama? Tapi aku ada keluhan khususnya pada aktivitas gaming. Jadi entah kenapa di game Wild Rift terasa kagak optimize. Ya pada opsi graphic performance 60 fps kadang terasa frame drop ya. Seharusnya kalau ngeliat skor benchmarknya seharusnya enggak ya. Dan nggak puas di situ aku jajal juga Genshin Impact. Paling optimal ternyata di graphic lowest paling rendah ya. Padahal aku ngarepnya at least di graphic medium masih ngangkat lah. Ya mengingat chipset ini seharusnya kagak ecek-ecek ya performanya. Dan kedua game tersebut termasuk baru sih ya. Dulu pas aku punya Galaxy Note 10 nggak tes game tersebut, jadi aku nggak bisa compare ya. Apakah kejadiannya juga sama atau enggak? Dan aku nggak tahu ya apakah ini developernya yang belum mengoptimize gamenya agar bisa berjalan optimal pada chipset ini atau smartphone-nya yang belum optimize. Ya tapi mbuh piye cara nih, aku harap sih bisa diimprove ya, mengingat ya chipset ini punya potensi yang gede ya dari performanya. Mungkin di sini ada yang ngalamin, silahkan komen ya. Aku pengen ngecek juga apakah di kalian juga kejadian. Dan move on ke kamera ya. Jadi terdiri dari kamera utama 64MP, kamera wide angle 12MP, kamera makro 5MP, dan kamera depth 5MP. Kalau kamera depannya 32MP. Aku ceritain kekurangannya dulu. Jadi sepertinya ada bug di mode portrait pada kamera belakangnya. Ya blurnya ini kagak muncul dengan semestinya, kadang malah nggak tampak sama sekali. Padahal intensitasnya udah aku polin ya, kalaupun tampak hasilnya juga nggak bener. Dan aku juga udah nyoba pada opsi blur yang lain juga sama aja. Ya ada satu sih yang rada bener ya, yaitu yang apa sih ini namanya color separation atau apa ini? Yang belakang objeknya jadi black and white ya, kalau yang ada unsur blur-blurnya nggak bener tampilannya, nggak tahu kenapa. Jadi apakah ini emang bug atau kamera depth-nya yang bermasalah? Aku juga jajal yang namanya mode portrait video ya. Kebetulan di sini juga hadir mode tersebut, merupakan mode yang ya sebenarnya cukup unik ya. Dan mode ini tentunya memanfaatkan kamera depth-nya juga. Hasilnya ternyata malah tampak normal. Semua opsi blur-nya bisa di-generate dengan baik, bahkan separasinya juga rapi. Cuman videonya kok jadi patah-patah gini ya? So kesimpulanku sepertinya ini merupakan bug pada mode portrait untuk foto ya. Dan lagi-lagi ini sangat disayangin. Jangan nangis ya. Jangan bersedih. Karena di sini ada tombolnya ya. Tombolnya adalah kamera utamanya ternyata bisa ngerekam di resolusi 4K dengan video stabilization yang jalan. Ini juga berlaku untuk kamera wide angle-nya. Ini menurutku spesial karena biasanya smartphone mid-end tuh pada kagak jalan video stabilization-nya di resolusi 4K ya. Biasanya ya pol-polan di FHD. Dan performa video stabilization terbaik terdapat di kamera wide angle-nya. Hampir nggak ada jitter ya. Smooth. Tes kameranya si Galaxy M62. Ada kucing. Dan sekarang balik lagi ke fotografi ya. Intinya aku suka sama reproduksi warnanya yang rada vivid. Terus dynamic range-nya juga cukup baik.
Kalau low light kekurangannya adalah kamera utamanya rada struggle untuk fokus ke objek-objek yang close up ya. Tapi hasil yang diberikan via night mode-nya tampak signifikan ya. Walaupun kondisinya pas lagi kagak terlalu gelap. Dan overall aku happy lah. Kecuali night mode-nya kamera depan yang kurang nampol. Tapi di kamera depannya ini mode portrait dapat berjalan dengan semestinya ya, nggak kayak kamera yang di belakang. Yang ngebug itu yang udah aku jelasin tadi. Hasil selfie-nya baik dan tingkat beautifikasi default-nya terasa pas di wajahku. Ya, secara keseluruhan smartphone ini punya potensi kamera yang menarik, tapi sayang ya hadirnya bug tadi pada mode portrait di kamera belakang membuatku rada ilfeel. So, Samsung Galaxy M6 II, smartphone ini sebenarnya berkarakter ya, punya branding yang jelas, baterainya monster. Ya, Samsung nyebutnya monster karena baterainya yang gendut tadi ya, kapasitasnya gede, dan setauku ini merupakan yang tergede so far ya, yang masuk secara resmi di Indonesia. Jadi kalau males bawa powerbank atau males ngecas ya, mending pakai ini ya. Selain itu kapabilitasnya sebenarnya juga tinggi, tapi dikecewakan oleh performa yang kagak optimize tadi, serta bug yang hadir pada mode portrait di kamera belakangnya. Kalau misal masalah tersebut bisa diperbaiki via sistem update, maka smartphone ini ya aku kasih nilai berapa ya? 8 dari 10 lah. Tapi untuk sementara aku kasih nilai 6 dari 10 ya, di fix dulu baru aku revisi nilainya ya. Dan ini kayaknya emang butuh sistem update karena aku cek terakhir update-nya tuh April ya, which is smartphone ini belum rilis. Ini kan rilisnya awal Juni ya kalau nggak salah ya. Dan semenjak aku unbox sampai sekarang aku belum dapat sistem update sama sekali. So please Samsung do your magic ya. Magic. Karena biasanya smartphone Samsung tuh rajin dapat sistem update ya. Kalau si Galaxy S21 Ultra aku sih tiap saban bulan selalu dapat update. Dan apakah worth it? Jujur aku prefer pendahulunya aja ya, which is si Galaxy M51 yang sama-sama mengusung baterai 7000 mAh. Toh harganya juga lebih murah sejutaan ya, atau malah lebih murah lagi. Dan seingatku dulu aku juga kagak nemuin keluhan-keluhan kayak di sini. Yowes, gitu aja review si Samsung Galaxy M6 II ya. Thank you for watching. Kalau terbantu jangan pelit untuk kasih like-nya, tinggal dipencet aja. Jangan lupa untuk subs, follow juga IG sama Twitterku @BangReview. Dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you!